Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Saya Hardianti, calon guru penggerak Angkatan 8, Unit Kerja UPT SPF SD Impres Talok Tua 2, Kota Makassar. Sekarang kita telah sampai di alur merdeka, di mana koneksi antar materi, yaitu peserta memahami keterkaitan konsep modul dengan modul sebelumnya, termasuk di dalamnya adalah merefleksikan pembelajaran yang telah didapat. Biografi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara bernama lengkap Raden Mas Soewardi Suryaningrat, adalah bangsawan Jawa, aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, guru bangsa, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Kesimpulan dan refleksi. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ada 4 poin. Yang pertama, saya terfokus pada ketercapaian materi. Yang kedua, pembelajaran harus berpusat pada guru, di mana pelajaran disampaikan secara sistematis dan terstruktur. Peserta didik hanya diharapkan untuk mengikuti instruksi dari guru dan menyerap semua informasi yang diberikan. Yang ketiga, pembelajaran berbasis teks dan penjelasan lisan. Materi pelajaran umumnya disampaikan melalui buku teks dan penjelasan lisan dari guru. Diskusi dan interaksi antara peserta didik seringkali terbatas dengan fokus utama pada pemahaman dan pengingatan informasi yang telah diberikan. Yang keempat, penilaian berorientasi pada ujian. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, saya menyadari bahwa guru berperan sebagai pamong, di mana guru bukan saja pemberi informasi, tetapi dia adalah fasilitator pembelajaran, di mana peserta didik difasilitasi untuk tumbuh dan perkembangan pribadi peserta didik melalui pendekatan yang menghargai keunikan dan keberagaman individunya. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, kesadaran tentang adanya kodrat alam dan kodrat zaman. Konsep kodrat alam dan zaman menekankan harmoni antara manusia dan alam serta pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan. Selain itu, dapat membuat kita lebih peka terhadap perubahan sosial, teknologi, dan budaya yang terjadi di sekitar kita. Guru diharapkan menjadi lebih terbuka terhadap inovasi dalam pendidikan dan mencari cara-cara baru untuk mengatasi tantangan pendidikan di era modern. Yang keempat, penilaian memperhatikan segala aspek. Yang kelima, kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya menghormati sesama manusia, kebebasan, keadilan, persamaan, dan kerjasama dibarengi dengan nilai sosiokultural di daerah. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ada 3. Yang pertama, partisipasi aktif peserta didik. Guru seyogyanya mendorong partisipasi aktif dari semua peserta didik dalam proses pembelajaran, memberikan kesempatan kepada mereka untuk berbicara, berbagi ide, dan bertanya, memfasilitasi diskusi kelompok kecil, kolaborasi, dan proyek tim untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik. Tidak lupa memberikan apresiasi dan pengakuan kepada peserta didik atas pencapaian mereka, baik itu dalam aspek akademik maupun pengembangan karakter. Ini dapat mendorong motivasi dan membangun rasa percaya diri peserta didik. Yang kedua, pendidikan karakter. Berikan perhatian kepada pengembangan karakter dan nilai-nilai positif. Ajarkan kepada mereka tentang etika, kejujuran, empati, rasa hormat, dan kepedulian kepada peserta didik.
bantu mereka memahami pentingnya nilai-nilai dalam membangun hubungan yang baik dengan orang lain dan dalam mewujudkan kehidupan yang bermakna. Yang ketiga, pengembangan lingkungan belajar yang lebih positif. Ciptakan lingkungan belajar yang mendukung, nyaman, dan inspiratif. Sediakan sumber daya yang diperlukan seperti buku-buku, alat pembelajaran, dan teknologi yang relevan. Jadikan kelas sebagai tempat yang menyenangkan di mana peserta didik merasa aman untuk berbagi pendapat dan mencoba hal-hal yang baru. Pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah suatu proses yang berkelanjutan. Kita dapat memulainya dengan langkah-langkah kecil dan terus beradaptasi sesuai dengan kebutuhan dan dinamika kelas kita. Sekian kesimpulan dan refleksi diri saya terhadap modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.